Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uth li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala alaihi salatu wassalam ana habibullah wal musalli alayya habibi faman arada an yakuna habiban فليكثر من الصلاة على الحبيب صلوا على النبي صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kepada para orang tua, para habaib, wabil khusus kita punya guru semua di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu, hanya satu yang saya sebut, pimpinan habaib Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Taufik Ibn Al-Habib Abdul Qadir mata'anallah bituli hayatihi, dan juga salah satu orang tua kita yang kita cintai Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir, dan juga khusus teruntuk yang melanjutkan dakwah dan perjuangan Al-Mukarram Al-Marhum Al-Habib Muhammad bin Alwi, yaitu Al-Habib Salim bin Muhsin bin Jindan mata'anallah bituli hayatihi. Para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sudah amat sangat cukup. Tidak perlu lagi saya diminta untuk berbicara, tetapi karena diminta, tidak lain saya memperkenankan demi Allah mengijabah hajat-hajat saya karena mengijabah daripada apa yang diminta. Saya cuma ingin bertanya kepada antum, tolong dijawab dengan serempak. Ka'bah adanya di mana? Kurang mantap. Ka'bah adanya di mana? Magam Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya di mana? Apakah ini tidak ada maksud? Di sini tersimpan maksud yang amat sangat dalam. Ka'bah dijadikan sebagai magam salat, dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai magam ibadah. Tidak dibenarkan seseorang beribadat dengan cara apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun tanpa mengikuti thariqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa tadi yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Taufik, malaikat saja masih bertanya ketika ditunjukkan nur Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang lain? Kita patut berterima kasih dan bersyukur, tidak boleh lepas membaca Fatihah kepada para penyusun maulid, karena dengan sebab beliau masa-masa bagi manusia yang tidak menjumpai kehidupan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati dalam rawi, baik itu Ad-Diba', Simtud Durar dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya jangan sampai kita bergeser dalam memperingati maulid
Hendaknya orang setiap membaca rawi maulid niatlah untuk ta'lim. Karena dari situ orang banyak dapat mengenal dan mengerti siapa nabinya. Wa kullu man mutasyawwigun li dhuhurik muntazirun li isyraqi nurik. Semuanya menantikan kedatangan an-nabi dan merindukan kedatangan an-nabi. Kenapa? Karena memang sudah dijanjikan oleh Allah melalui keterangan-keterangan yang termaktub di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil serta Al-Quran bahwa ketika diutus Nabi yang satu ini, pintu azab ditutup, pintu rahmat yang dibuka lebar. Dan untuk umatnya diberikan hadiah yang sangat istimewa, yang mungkin dalam sholat 5 waktu kita tidak dapat mencapai surga. Dalam haji, umrah, zakat, sedekah mungkin masih perlu disortir. Tetapi ijtama'ul ulama semua sepakat bahwa ada satu amal yang dikerjakan dengan cara apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shalah 'alal habib. Shallu 'alan nabi. Wujuhahum, wajah-wajah mereka seperti bulan dan matahari. Kemudian teman-teman Nabi yang menggembala kambing bersama beliau lari ketakutan melaporkan kepada Ibu Halimah As-Sa'diyah bahwa anakmu itu didatangi sosok makhluk. Pemahaman mereka teman-teman Nabi saat itu mungkin Nabi akan mendapatkan malapetaka dan bahaya. Ibu Halimah sebagai ibu susu, bukan ibu kandung, sebagai ibu susunya, begitu mendapatkan laporan dengan panik, saat itu juga bangkit dari duduknya, berlari sambil berteriak untuk ditujukan teriakan itu kepada Nabi. Apa kata Ibu Halimah? Wa gharibah, wahai orang yang jauh, Allah tidak diamkan ketika ada kalimat yang tidak patut disandingkan untuk kekasihnya yang mulia ini. Walaupun dilontarkan oleh orang yang didasari rasa cinta, rasa khawatir, tetapi karena kalimat itu tidak pantas disandingkan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diutus oleh Allah taala untuk menjawab, "Ya Muhammad." Salawat, saya minta tolong agar serempak bersolawat. Ya Muhammad, ma anta bi gharib, bal anta minallah garib, wa anta lahu safiyyun wa habib. Bukanlah engkau orang yang jauh, engkau adalah orang yang dekat, dan engkau memiliki segala kemuliaan. Itu inti daripada apa yang dijawab oleh malaikat. Ibu Halimah belum juga dapat menjangkau di mana keberadaan Nabi, teriak lagi, wa wahidah, wahai orang yang sendiri. Allah juga tidak diamkan teriakan itu. Ya Muhammad, ma anta biwahid, bal anta sahibut ta'yid, wa anisukal hamidul majid, wa ikhwanuka minal malaikah wa ahli tauhid. Engkau tidaklah dalam keadaan sendiri, malaikat Allah menjadi pendampingmu dan selalu menjadi penghiburmu. Para malaikat menjadi teman-temanmu, dan orang-orang yang menjadi ahli tauhid, yang mengesahkan Allah, yang mengakui ketuhanan Allah, yang mengakui keesaan Allah, menjadi teman-temanmu. Masih juga belum didapati keberadaan Nabi di mana. Ibu Halimah teriak lagi, wa yatimah, wahai anak yatim. Malaikat diperintah lagi oleh Allah untuk menjawab, ya Muhammad, lillahi darruka min yatim. Memang engkau adalah seorang yatim. Fa inna gadraka indallah azim. Tetapi kedudukanmu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan ketika ada seorang anak yatim menangis di satu rumah, arsy dinyatakan bergoyang dengan tangisan anak yatim itu. Mengapa begitu? Karena ta'zim ilal Habib sallallahu alaihi wasallam, karena martabat keyatiman pernah diselendang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang pernah ada pada diri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipandang biasa. Lalu bagaimana kalau zaman sekarang banyak orang yang kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Komentar seperti apapun kita arahkan mereka untuk ta'zim kepada Nabi tidak bisa. Hadirin,
persoalan selamat itu rizki-rizkian dari Allah. La karena ilmu, wala karena salat, wala karena qiraah, wala karena kepandaian, wala karena banyak pengikut, tetapi rizki ketentuan dari Allah. Tidakkah cukup ayat yang menjadi dasar buat kita, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi yang jadi persoalan adalah ketika Allah menghendaki seseorang itu selamat, dia pasti selamat. Ketika Allah menghendaki orang itu celaka, dia juga celaka. Kita tidak pernah lupa Musa Samiri bagaimana kurang alimnya. Dengan ilmunya Allah jauhkan mereka, Allah jauhkan dia dan para pengikutnya. Karena kalau kita ambil peribaratan, kita kalau pegel sama orang, ada orang sering datang ke rumah kita, nggak bosan-bosan minta sama kita, sampai yang diminta yang bosan. Itu begitu kita ngelihat dia, itu langsung kita suruh orang kasih, kita udah ngobrol sama dia. Begitu nggak kira-kira? Itu perumpamaan Allah kalau tidak suka kepada satu orang hamba yang banyak membantah, apa juga dikasih sama Allah, tapi kemuliaan tidak. Oleh karenanya sholawat kita patut syukuri, la disuruh wudhu, wala disuruh nutup aurat, wala disuruh menghadap kiblat, wala disuruh tempatnya diam di situ, wala ditentukan waktunya bagaimana. Kapanpun akan kau sholawat, sholawatlah. Sallu ala Nabi. Jadi yang mesti gembira tuh kita yang mesti bergembira. Ulama semua para aulia dan ulama sudah menyatakan menyerah memuji Nabi. Wa ma'asa an yugala fi man wasafahu al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismahu ma'a ismihi tanbihan ala uluwi magamih. Sallu ala Nabi. Orang Yahudi tahu kapan Nabi itu lahir karena mereka diberi tanda di kitab Taurat. Ketika ada bintang yang tidak pernah bergerak dari tempatnya, ketika bintang itu bergerak, tanda Nabi akhir zaman lahir. Makanya mereka sebentar-sebentar lihat bintang itu, sebentar-sebentar mereka lihat bintang itu. Ketika bintang itu bergerak, mereka tahu Nabi akhir zaman sudah lahir. Pun begitu juga umat Nabi Daud. Sungai yang sudah lama tidak mengalir ketika Nabi itu lahir. Pun begitu juga umat Nasrani. Ketika pongkol korma yang bertahun-tahun tidak pernah bertunas, ketika tunas itu tumbuh, Nabi akhir zaman sudah lahir. Jadi kita ini sudah mulia, Oleh karenanya kalau tidak bertambah bisa lebih bertambah mulia, jangan jadi hina. Kalau belum bisa bertambah mulia, jangan menjadi hina. Ada satu orang murid belajar kepada satu orang guru, belajar hadis. Ketika si murid meninggal, dimimpikan oleh gurunya, murid tersebut duduk di kursi emas. Si guru ta'ajab, bimanil tahada, dengan apa kau dapatkan ini? Kau kan muridku, kok dapat kemuliaan seperti ini? Naam ya Syekh. Iya, saya pada waktu belajar kepada engkau, ketika saya mendapatkan nama Muhammad, saya tulis di sampingnya kalimat sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Allah berikan saya kemuliaan yang sangat luar biasa. Ada satu orang bapak punya anak, ketika ditanya man ismak, dia tunjukin namanya. Kemudian ditanya lagi ma kunyatak, apa julukanmu? Saya adalah Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngamuk ini orang. Dia bilang, "Keventa, anak ente kasih kalimat sallallahu alaihi wasallam." Apa jawaban orang ini? La, saya bukan kasih julukan kalimat sallallahu alaihi wasallam untuk anak saya, tetapi saya tidak bisa membiarkan nama Muhammad berdiri sendiri. Setiap ada nama Muhammad selalu saya letakkan kalimat sallallahu alaihi wasallam, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan. Hadirin, mari kita sadar dari mabuk yang sudah begitu lama. Kita patut bersyukur maulid ini bukan hasil karya orang modern. Maulid ini bukan hasil karya orang-orang baru. Maulid ini adalah hasil karya para ulama yang sudah kasyaf. Dunia 50 tahun ke depan akan terjadi apa? Manusia akan bagaimana? Makanya tali pengikat yang paling kuat dan keras kencang tidak akan bisa terlepas walau diombang-ambingkan apapun, hanya dengan bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana habib Allah, kata An-Nabi, aku ini kekasih Allah.
Wal musalli alayya habibi, dan orang yang bersalawat kepadaku kekasihku. Faman arada an yakuna habiban, siapa orang yang menghendaki diri menjadi kekasih, falyukthir minas salah alal habib, maka banyakin salawat kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda masuk di satu ruang, matikan lampu, tutup semua lubang-lubang sekecil apapun, jangan sampai ada hawa yang masuk, jangan ada siapapun yang tahu. Ketika kau berbisik, kau mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat itu akan mencarimu, dan salawat itu akan mengobati penyakitmu apapun itu. Kenapa dalam setiap benda kita percaya habba sauda dawa min kulli da'? Nabi sudah menyatakan seperti itu. Biji hitam obat segala penyakit. Zahir. Air Zam-Zam adalah biang dan imamnya air-air semua. Nabi pun dinyatakan wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi pun dihias dengan adanya Nabi Muhammad. Oke, Nabi Adam Abul Bashar, ya Nabi Adam Abul Bashar bapak manusia, tapi Nabi Sayyidul Bashar. Dalam satu riwayat dinyatakan lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan surga, wa fi atrafihal malaikah, dan di sisi-sisi surga itu malaikat, yusalluna 'alan nabi. Malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ittasa'atil jannah, surga ngelebar katanya, begitu malaikat bersolawat. Sampai malaikat itu katanya bergeser dari tempatnya. Wa yusalluna 'alan nabi, malaikat itu bersolawat lagi kepada Nabi. Ittasa'atil jannah, surga pun melebar lagi. Fabaddalal malaikah bitasbih, kemudian malaikat ganti solawatnya dengan tasbih. Fasakatatil jannah, surga itu diem, enggak bergerak lagi. Persoalan ini sampai kepada satu orang syekh yang ditanya kepada gurunya, aina afdal baina tasbih was salah ala al-habib ala nabi, mana yang lebih afdal antara tasbih dengan solawat kepada Nabi? Kata ini syekh, bab ini bukan sedang membahas persoalan mana yang afdal tasbih dengan solawat, tetapi yang perlu kau ketahui bahwa surga diciptakan min nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga surga itu laksana anak kecil yang melihat kedatangan bapaknya saat pulang dengan berharap ingin diberikan halawa, permen-permen atau apa. Jadi siapa orang yang malam ini dagingnya ingin dirindukan surga, sholawatlah. Kita tidak pernah teratur dalam sholawat. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya mendapatkan rezeki, satu pemahaman dari Allah Rabbul Alamin. Insya Allah itu adalah rezeki yang saya ingin bagi kepada antum semua. Apa dia? Kuncilah umur kita, kuncilah diri kita dengan minimal setiap selesai sholat baca sholawat 10. Zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, subuh 10. Berapa kali kita udah sholawat satu hari? Kalau satu dibalas 10 bagi orang yang gak khusyuk itu. Kalau bagi yang khusyuk, malaikat gak bisa ngitung. Malaikat bilang, aku ditugaskan menghitung tetes air hujan. Ini sering saya sampaikan. Aku mampu hitung tetes air hujan yang jatuh dimanapun, tapi aku menyerah dan aku tidak mampu menghitung balasan Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kunci dulu umur kita dengan itu. Baca 10 habis sholat. Di luar itu, setelah itu terserah. Nah ini saya ingin, sebelum saya tutup, saya ingin antum mengikuti saya untuk membaca satu sholawat. Saya kebetulan, saya ini orangnya bodoh, goblok, tapi modal saya cuma kolokan sama Allah. Udah itu aja modalnya, itu doang. Ilmu gak punya, baca kitab gak bisa, pesantren gak punya, apa gak punya, cuma modalnya kolokan sama Allah. Ternyata Allah suka kepada hambanya yang kolokan. Saya bilang, ya Allah, hamba mohon kepadamu, sigha as-salah ala habibika Muhammad. Saya minta redaksi sholawat yang manusia jarang pakai. Akhirnya Toto dapat WA. Apa sholawatnya? Ini WA bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Beserta riwayatnya. Katanya ada satu orang Zaral Habib SAW lagi ziarah kepada Nabi SAW. Fi athna ziyarati, ketika dalam keadaan tidur, dia didatangi Nabi SAW. Kemudian dia tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ma ahab, sighah apakah yang paling kau sukai dalam bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah, pergilah engkau ke Syam, temui satu orang syekh di sana, disebut namanya, saya lupa. Kemudian ditanya, aku mimpi bertemu Nabi begini, begini dan begini, aku disuruh tanya engkau, sighah salawat yang Nabi paling suka.
Apa kata ini Syekh? Baik, saya akan ajarkan kepada kamu. Yuk kita ikutin supaya kita dapat fadilah. Sebab ketahuilah bahwa kita yang hadir di sini satu orang, tapi kakek nenek kita yang sudah di kuburan dapat. Abah ibu kita dapat. Guru-guru kita dapat. Anak-anak istri kita pun dapat. Siapapun yang berhubungan dengan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada mulut yang diam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah itu dibaca bakal jadi hiasan diri kita. Nabi nggak jadi tambah mulia kita sholawat. Nabi cuma kasih supaya kita bisa ketemu beliau minimal dari sinyal. Di padang mahsyar kita nyari orang di Arafat, teman kita ihram semua nyari hilang aja nggak ketemu. Bagaimana kita nyari Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar? Sudah tertutup dengan barisan anak istri beliau, sudah tertutup dengan barisan para sahabat, sudah ditutup dengan barisan para aulia dan ulama, sudah ditutup oleh sulaha. Kita di mana? Sinyal kita yang akan menunjukkan di mana keberadaan kita. Maka Nabi akan berkata, ta'al, ana ummati analaha. Ya Rab, urzuqna syafa'ah habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca sekali lagi sholawat Nuril Anwar, kita hadiahkan teruntuk Habib kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid. Beliau pada malam hari ini ada, bukan tidak ada. Cuma mata kita ini yang tidak dapat melihatnya. Mari kita baca sholawat Nuril Anwar sekali, niat untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.